60 gitu ya? Ada nggak di sini 60? Ada banyak? Ya berarti siap-siap 3 tahun lagi. Kurang lebih gitu kan. Ada nggak yang di sini umurnya 62 tahun 11 bulan? Ada nggak? Hah? Udah makan yang banyak dah. Nikmatin. Tapi mudah-mudahan tadi berkah silaturahmi kita semua panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kita pelajari di sini adalah ilmu-ilmu warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tausiahnya juga. Doain biar terpilih jadi anggota dewan. Rada kencengan dikit nggak apa? Tidur kagak bisa nyenyak di sono. Nah, tanda kita bersyukur kepada Allah di antaranya kita berbagi. Oh, di sini ada yang membutuhkan nih. Kasihan deh tuh, kagak ada bapaknya, kita bagi. Oh, di situ ada tuh yang rada susah bayar sekolahannya, membayar kontrakannya, kita berbagi. Itu bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nanti la in syakartum la azidannakum. Walhamdulillah, ini kan bapak-bapaknya pada ngaji. Saya mau tahu ini yang bocah-bocah siapa nih? Anak-anaknya apa gimana? Yang itu? Oh banyak. Oh Masya Allah. Kalau yang itu? Yang perempuan juga? Sama? Al-Aitam, aywa. Ini kita senang gitu, anak-anak ikut hadir di sini tadi dengerin sholawat, dengerin ngaji juga. Nanti insya Allah gedenya jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup manusia ini tercipta ada 2 komponennya. Ada jasad, ada ruh. Kalau kita udah mati, jasad kita dikubur, kelar tugasnya jasad selesai. Tapi ruh nggak berhenti di situ. Ruh itu terus hidup. Cuma pindah alam doang. Yang tadinya di dunia pindah ke alam kubur, alam barzakh. Sampai nanti pada akhirnya bakal dikumpulkan semua ruh, semua arwah kelak di yaumil akhir. Jasad udah kagak ada lagi. Nah, ruh ini satu hal yang kekal dan abadi. Sebagaimana kita punya badan ini perlu makanan yang sehat, yang bergizi biar sehat walafiat, ruh kita juga perlu asupan gizi. Ini kita mau sehat, gimana caranya? Makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, minum susu, makan ini, minum vitamin dan lain sebagainya. Badan kita sehat. Ruh kita juga perlu untuk diberikan gizi supaya ruh ini sehat juga. Dan cara supaya ruh kita sehat, gizinya itu bukan makanan buah-buahan, roti dan sebagainya, bukan. Tapi gizi ruh kita adalah dengan duduk kayak begini. Dengan kita membaca lantunan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita baca Quran, itu ruh kita sehat. Dan ruh yang sehat bakal terus mengajak badan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya girang kita, biar kata udah pada umur tapi nggak lupa untuk memberikan gizi kepada rohnya. Baca Quran. Sebab sekarang kita hidup di zaman yang mana orang bakal banyak yang kesulitan baca Al-Quran. Saya punya guru di Depok namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, manjangkan umur beliau. Beliau lagi kumpul begini sama kita nih. Tiba-tiba guru kita ngomong begini, lu pada ntar di kuburan bakal ditanya. Iya Beb, betul. Lu bakal ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya. Di antaranya juga tentang kitab suci Al-Quran. Ntar waktu ditanya kitab suci jawabannya apa? Lah kita ngomong begini, ya Beb, gampang bener pertanyaannya, tinggal jawab Al-Quran. Kitab suci kita Al-Quran. Kata beliau, nanti
ada banyak orang yang ketika ditanya sama malaikat waktu pertama dikuburin, habis itu malaikat datang bertanya di antaranya tentang Al-Quran. Lalu ketika ditanya kitab sucinya, dia jawab bahwa kitab suci Al-Quran. Nanti banyak orang-orang yang di saat itu malaikat ngomong sama dia, kadzabta, kamu udah berbohong. Saya tanya, peganganmu selama hidup apa? Apa imammu selama hidup itu apa? Kamu bilang Al-Quran, kamu bohong, kamu berdusta. Selama hidup kamu jarang banget baca Quran, apalagi mau mempelajari, apalagi sampai mengamalkan. Pegang aja jarang bener. Makanya Habib Abu Bakar bilang, pernah nggak ngelihat orang yang jarang megang Quran, sekali megang Quran begitu dia mau buka mau baca bawaannya ngantuk aja, nguap. Tiba buka bentaran nguap, wah ngantuk. Kata beliau, itu bukan dianya yang ogah baca Quran, Qurannya yang kagak betah lama-lama dipegang sama dia. Sebab tangannya kotor banget, tangannya maksiat mulu, tangannya berlumuran dosa. Orang yang begitu Quran jijik dipegang sama dia, makanya dibikin ngantuk. Nah oleh karena itu kita mulai sekarang ayo, apalagi yang muda-muda, berdamailah sama Al-Quran. Ini pulang dari sini kita dihitung zikir. Ternyata gara-gara di bulan itu diturunkan Al-Quran, makanya itu bulan jadi mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar jadi mulia, lebih baik? Karena persisnya di malam itulah turunnya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berkaitan sama Al-Quran pasti mulia. Bapak Ibu, kalau lagi hanyut di kali, Anda bakal selamat. Saya mau tanya, bakal kita pegang apa bakal kita lewatin? Pegang. Makanya kita kudu sayang banget sama Al-Quran. Megangnya aja udah pahala. Nah lihatnya nih, kita buka baru lihat belum. Khairun nas, ya, atau khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik adalah yang dia belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga itulah yang bisa membuat anak-anak kita ntar jadi pada ahlul Quran. Anak-anak kita jadi pada pecinta, pengidolanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngajarin bacaan Al-Quran, kurang ceritain tentang Rasulullah, akhirnya mereka ntar bakal sibuk sama kehidupan dunianya. Kita yang di kuburannya kagak ditengok-tengok, kita yang di kuburan kagak didoain, kagak dibacain tahlil, kagak dibacain yasin. Akhirnya mereka senantiasa mendapatkan kiriman. Ibu ini udah berteman sama bidadari. Ditanya, tempo hari baru awal mati, gue lihat lu disiksa di kuburan. Sekarang kok berteman sama bidadari? Sekarang kau pakai pakaian ahli sorga? Iya. Tentu waktu saya mati, waktu pertama saya meninggal, saya diazab sebab banyakkan dosa saya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Siapa yang lebih ringan pahalanya dibanding dosanya, dia bakal dapat siksa. Tapi anak-anak saya ternyata nggak lupain saya. Dikirimin Fatihah, Yasin, tahlil, sedekah, dibacain Rabbighfirli wali walidayya. Jadi pahala saya nambah, dosa saya berkurang, dan akhirnya pahala saya lebih berat dibanding dosa saya. Main bola pada apal, Ronaldo apal, Messi, wah, gocekannya begini, gocekannya katanya, bajunya. Kalau kata Habib Muhammad bin Husain al-Idrus almarhum, anak-anak sekarang nyontot la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Beliau baginda Nabi Muhammad kagak pernah ngomong, kagak pernah berbuat kecuali semuanya yang baik-baik saja. Negornya pun baik. Misalnya bininya bikin satu hal yang keliru, misalnya begitu, itu Nabi panggilannya aja udah panggilan sayang. Ya Humaira. Artinya apa ya Humaira? Yang pipinya apa? Humaira. Kira-kira ibu pernah gak dipanggil begitu? Wahai istriku yang pipinya yang pipinya mungkin tembom aja. Wah makin tembom.
Nah, kudu panggilnya panggilan sayang. Ini harusnya begini ya, jangan begitu lagi, jangan lagi. Yang ditegur juga mau. Dulu saya nih, kalau bapak saya marah, bapak saya nih, saya Ahmad nih, kalau bapak saya marah dari dulu, dari saya kecil, selalu dengan suara tegas dia akan bilang sama saya, Allah yahdik. Gitu. Jadi buat saya itu kata-kata menakutkan sekali. Oh, kalau udah dengar Allah yahdik, itu saya ketakutan. Oh, bapak saya lagi marah ini. Kirain gitu, artinya anak setan loh, mungkin begitu kali. Ternyata waktu saya kuliah belajar ke Damaskus, mulai belajar bahasa Arab gitu, oh Allah yahdik artinya semoga Allah memberi kamu hidayah. Ternyata bapak saya waktu marahin saya begitu. Jadi nggak boleh nih ibu-ibu marah. Udah jam berapa nih? Jam 11 kurang 10 menit terakhir. Dikit lagi ya, sebelum nanti kita menyantap hidangan. Nih sambil dimakan dong. Bapak-bapak silakan. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol santai sambil makan-makan. Ini terakhir yang ingin saya sampaikan. Negeri kita ini mendapatkan kemerdekaan kagak mudah.